Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Wak Haji Gundul Urat Mangon Monster Biru ya. Kita ngobrol santai lagi di channel receh ini. Mudah-mudahan dari channel receh ini bisa berkembang. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sedulur yang sudah subscribe, like, komen, dan bagikan. Naturalisasi atau yang sekarang ini eranya keturunan ya, keturunan. Terima kasih untuk pemain-pemain diaspora atau keturunan yang sudah membela timnas Indonesia, yang sudah pilih negara Indonesia untuk bermain di laga internasional. Terima kasih sangat. Ayo bawa Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Terima kasih. Untuk yang belum merapat, untuk yang belum join ke timnas kita, Kevin Dick, Oli Romeni, Mauro, banyak, Tristan Gojaer, terus siapa lagi tuh, Jadon Osterwald, Ian Masten, pokoknya masih banyak lagi lah ya, masih banyak lagi dah untuk pemain keturunan Indonesia ya. Ayo segera merapat, saatnya kalian pulang ke tanah leluhur. Nunggu kapan lagi? Nunggu kapan lagi? Nunggu masuk Piala Dunia? Oh, jangan dulu. Kalau boleh saran untuk Pak Erik, kalau timnas kita alhamdulillah kalau bisa nanti tembus Piala Dunia 2026 Pak Erik, stop dulu Pak Erik. Stop dulu untuk naturalisasi. Ini bukan masalah kasihan atau nggak kasihan ya Pak Erik ya. Ini tentang mungkin rasa menghargai. Jadi kalau nanti timnas kita masuk Piala Dunia, kita menghargai para pemain-pemain yang sudah berjuang dari nol, bisa meloloskan timnas kita ke Piala Dunia. Jadi silahkan untuk mereka, itu suatu kehormatan bisa bermain. Jangan nanti kasarnya, kalau nanti lolos Piala Dunia, bahasanya punten Pak Erik, siapa yang berjuang dari nol, siapa yang main, kan seperti itu Pak Erik. Nah, beda cerita nanti kalau setelah masuk lolos Piala Dunia sudah selesai, baru kita proyeksikan naturalisasi kembali Pak Erik ya. Bukan masalah kasihan nggak kasihan ya, tapi ke rasa menghargai. Kan pemain-pemain ini yang berjuang dari nol. Ayo, jadi kalau untuk pemain-pemain keturunan yang mau gabung, ayolah, saatnya sekarang sama-sama bawa timnas kita berlaga ke Piala Dunia 2026. Jangan nunggu masuk Piala Dunia. Jangan nunggu masuk Piala Dunia. Kalaupun nanti dengan skuad seperti ini, dengan tambahan kayak Mas Rodriguez dan lain-lain lah, pokoknya pemain yang gabung sebelum masuk Piala Dunia, kita harus menghormati mereka, menghargai mereka, jerih payah mereka, perjuangan mereka. Jadi silakanlah mereka yang berjuang, mereka yang bermain nanti di Piala Dunia. Istilahnya seperti itu, bukan rasa kasihan atau nggak kasihan ya. Balik lagi ke sistem naturalisasi. Kalau masih ada zaman sekarang yang gembar-gembor ini untuk warga kita sendiri ya, di saat negara-negara lain memuji prospek peningkatan kualitas timnas Indonesia, kok di negeri sendiri malah koar-koar masih ribut program naturalisasi atau keturunan tanda kutip gembar-gembor, mematikan pemain lokal lah, buat apa ada liga lah, nanti pembibitan pemain muda gimana lah, apalah itulah. Kalau saya pribadi Pak Erik, cukup Pak Erik tutup mulut saja, nggak usah ladenin mereka, buang-buang waktu Pak Erik. Cukup kita saja yang kasih paham Pak Erik. Nih, naturalisasi atau keturunan, jelas-jelas kita keturunan ya atau diaspora. Jadi ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain-pemain diaspora ini. Udah jangan jauh-jauh lah. Kalau diaspora, keturunan, ini kan tingkat negara ya. Contohnya seperti ini saja. Saya pribadi, bapak saya contoh, bapak saya Jawa, ibu saya Sumatera. Tuh, pas saya tinggal di Jawa, dalam hati saya ini tetap ada kepikiran mikirin Sumatera. Saya juga nanti kasar kata pon bisa bermain untuk Sumatera. Kan seperti itu, ini bedanya
tingkat negara, mereka di negara lain lahirnya atau netapnya. Jadi kalau mereka pilih timnas Indonesia, ya itu orang Indonesia, bukan orang asing. Kalau saya pribadi, untuk tokoh-tokoh dalam negeri, entah itu pelaku sepak bola, mantan pelatih, atau mantan pengurus PSSI yang bilang gembar-gembor tanda kutip, itulah menjajah kita. Apa nanti liga kita buat apalah, mematikan pemain lokal lah, apa. Aduh, itu image-image yang bikin mental pemain kita makin anjlok. Seharusnya ini adanya pemain diaspora, ini seharusnya pemain lokal ini. Kan pelatih kita, ketua PSSI kita ini kan adil, fair. Untuk standar level kita bermain rutin di Piala Asia bahkan dunia, itu kan standarnya ada levelnya tertentu loh. Ada levelnya tertentu. Kalau emang pemain kita, liga kita ini standarnya mencapai ke arah situ, nggak mungkin adanya pemain diaspora, tambahan diaspora, nggak mungkin om. Jadi pemain diaspora, untuk pemain lokal adanya pemain diaspora, seharusnya mereka ini sangat-sangat berterima kasih loh. Bisa belajar langsung, bisa bermain langsung, bisa ketemu bermain lawan tim-tim kuat Eropa, Asia. Jadi secara langsung itu meningkatkan level permainan pemain lokal. Tuh, seharusnya berpikir seperti itu. Pelatih kita adil. Ketua PSSI kita adil loh. Siapapun, baik pemain keturunan maupun pemain diaspora, yang level permainannya itu selevel pemain-pemain level Asia, Piala Asia, Piala Dunia, pasti main kok. Jangan takut nggak main. Contoh Rizky Ridho selalu main loh, selalu starter, hampir selalu starter. Tuh, harusnya seperti itu pemain lokal ini, seharusnya lebih belajar, lebih giat lagi. Jadi apa om gunanya liga kalau nanti yang mainnya di timnasnya pemain diaspora? Lah, itu image bodoh itu. Ya buat apa liga? Ya buat nanti timnas, kalau dia levelnya masuk ke timnas, level timnasnya level Piala Asia, Piala Dunia, pasti dipanggil. Jangan takut nggak dipanggil. Nah, nanti pembibitan pemain muda gimana om? Mati apalah itunya. U16 Coach Nova juara 3. U19 Indra Safri juara 1 AFF. Apa yang salah? Negara-negara kuat macam Prancis bisa dilihat itu, hampir semuanya keturunan Prancis, Maroko kemarin di Piala Dunia kemarin, dilihat itu. Orang aturan FIFA membolehkan kok, kalian malah gembar-gembor negatif. Kan konyol, gokil. Untuk negara-negara ASEAN, saya pribadi sudah 40 tahun lebih. Macam Laos, punten ya mohon maaf, Laos, Kamboja, termasuk Malaysia. Kapan sih kalian rutin main di Piala Asia? Kapan sih kalian rutin main di Piala Dunia? Dengan ikutnya negara-negara kalian dari awal ikut agenda AFF atau FIFA, naungan FIFA. Kapan kalian rutin main di Piala Asia? Rutin tiap kompetisi Piala Asia, turnamen Piala Asia, Piala Dunia kapan? Putar-putarnya di AFF aja itu juga selalu kalah dari Vietnam, Thailand, Indonesia. Untuk kalian kayak macam Brunei, semuanya lah negara ASEAN. Ayo, kalau dirasa level pemain lokal tidak selevel turnamen Asia bahkan dunia, cari diaspora. Contoh Indonesia ini, walaupun Indonesia belum rutin masuk Piala Dunia, belum rutin masuk final Piala Asia, tapi arahnya sudah ke arah situ. Nanti bisa kita lihat nih, Piala Asia, sekelas Piala Asia, saya yakin hampir setiap turnamen Piala Asia ini Indonesia ikut serta. Tuh, itu kan tandanya kalau level permainan kita ini meningkat, level permainan timnas ini kita ini meningkat. Jadi kalau saya pribadi, untuk dalam negeri ada tokoh-tokoh yang
tanda kutip kurang mendukung program keturunan, ya saya anggap sih mereka sirik. Kalau enggak diajak Pak Erik. Kalau enggak ya keluarganya, saudaranya, temennya ada yang bermain bola, gitu aja. Jadi malah mereka mengajari kalah sebelum bertanding, bukannya menyemangati harus bersaing. Ini malah mengajari kalah sebelum bertanding. Aneh saya, orang FIFA aja tidak melarang, bahkan mendukung dengan aturan mengesahkan boleh. Kok kita malah repot-repot gembar-gembor tidak mendukung program diaspora? Orang jelas-jelas ya ada darah Indonesia, apa yang salah? Kadang saya terus terang ya heran, negara-negara lain mendukung, mengakui progres timnas Indonesia, di negara kita malah begini, kan lucu, gokil. Wajar ya kalau putar-putarnya AFF apa sih yang kalian sudah berikan? AFF aja belum pernah juara sekalipun ya. Jadi untuk kalian lah pelaku sepak bola, mantan pemain, mantan pelatih, mantan pengurus PSSI, ayolah dukung penuh programnya Pak Erik ini. Sudah jelas-jelas arahnya sudah ke situ, sudah bener. Apalagi untuk pemain lokal, ayo lebih semangat lagi untuk berlatih, bermain biar bisa main untuk timnas. Iya, kalau untuk bahasanya apa itu mematikan bakat-bakat pemain muda, itu contohnya Piala Asia kemarin U23 masuk semifinal. Kurang apa? Coach Nova itu peringkat 3 AFF, Coach Indra peringkat 1 AFF U19. Jadi apa yang perlu dimasalahin? Mereka berjuang demi timnas Indonesia kok. Untuk pemain keturunan ada darah loh, ada darahnya. Situ aja kalau misalnya bapak situ orang Amerika, situnya orang Indonesia, pasti Amerika juga ada di pikiran sampean, Indonesia juga ada di pikiran sampean, kan seperti itu. Jadi ayolah, bukan saatnya lagi kita debat masalah diaspora, naturalisasi. Ayolah kita sama-sama dukung timnas lolos rutin di Piala Dunia. Ayolah kita sama-sama dukung, doakan timnas kita rutin tampil di Piala Asia. Bahkan nih untuk Piala Asia 2027 nih, kemarin kan kita hanya lolos fase grup, gugur dari Australia. Kemungkinan nanti 2027 untuk timnas kita berbicara lebih banyak. Feeling saya bisa tembus semifinal ini nanti dengan skuad tambahan pemain dan level kita selalu meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah berjuang demi Indonesia. Terima kasih sangat. Untuk kalian yang belum berjuang untuk Indonesia, ayo segera pulang ke tanah leluhur. Nunggu kapan lagi? Jangan nunggu masuk Piala Dunia baru main enak-enak aja. Wassalam.